Kali ini aku mau bagiin resep cakwe yang super simple. Beneran deh, ini cara bikinnya tuh gampang banget. Kalian pasti juga bisa bikin deh. Kalau pengen bikin bubur dan aku males beli, nah biasanya aku bikin. Tuh lihat hasilnya seperti ini. Ini ngembang banget dan juga dalamnya berongga. Memang hasilnya belum sebagus yang dijual-jual itu ya. Kalau yang dijual pasaran tuh lebih elastis. Nah, tapi ini nggak kalah enak kok. Yuk langsung kita lihat aja resepnya. Pertama di sini kita siapkan 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung protein tinggi atau cakra. Tambahkan 5 gram baking powder dan juga 3 gram baking soda. Lalu 1 sendok teh kaldu bubuk. Kaldu bubuknya aku pakai kaldu ayam ya. Kita aduk rata dulu tepung dan baking powder baking sodanya. Tambahkan 1 telur. Harusnya kalau mau lebih mudah telurnya dikocok dulu baru masukin ke tepungnya. Karena udah terlanjur masukin telur utuhnya, ya udah kita aduk aja sampai rata. Sambil diaduk, ini aku mau tambahkan dengan air secara bertahap. Masukin dikit-dikit aja dulu airnya. Totalnya nanti akan pakai 125 ml. Rahasia biar cakwe ini berhasil, nah ini cakwenya ini nggak boleh diulek, cukup diaduk aja sampai merata. Ini aku awal-awal ngaduknya pakai sumpit, udah agak berat adonannya, jadi aku ganti dengan pakai spatula aja. Ini airnya belum semuanya masuk, jadi adonannya masih terlihat agak kering ya. Airnya aku masukin sedikit demi sedikit dulu, sampai semuanya nanti tercampur rata, baru lanjut aku mau uleni dengan tangan. Pas diulin pakai tangan ini gak usah lama-lama ya, sebentaran aja sampai benar-benar semuanya tercampur rata aja. Harusnya di tahap ini aku masukin minyak sebanyak 5 gram atau 5 ml, tapi karena aku kelupaan jadi ini aku ulen dulu baru masukin minyak dan lanjut diulen kembali sebentar. Ini hasil akhir adonannya kurang lebih seperti ini. Nah udah gak kering lagi ya setelah diulen nih. Karena tadi sempat kelupaan masukin minyaknya, ini aku masukin belakangan dan ini aku aduk-aduk lagi aja sampai merata. Jadi aduknya agak kebanyakan nih. Ini aku ngadukinya pakai spatula aja, sebentaran aja, yang penting kecampur rata. Nah kalau udah selesai adonannya ini nanti akan kita simpan dulu ke dalam lemari es atau ke chiller aja, jangan di freezer ya. Untuk adonan yang akan kita simpan ke dalam kulkas ini baiknya kita cover atau kita tutup dengan plastik wrap aja. Kalau mau pakai kotak usahakan kotaknya itu benar-benar pas ukurannya untuk adonan ini. Usahakan gak ada udara yang kesimpan saat nyimpen adonan ini ya. Adonannya simpan ke dalam kulkas selama 6 jam. Pernah juga sih aku simpan lebih dari 6 jam, tapi nggak lebih dari seharian ya. Biasanya adonan ini aku bikin malam hari dan besok paginya siap untuk aku pakai. Setelah dikeluarkan dari lemari es, ini baiknya kita diamkan dulu selama 30 menit sampai agak suhu ruangan. Usahakan jangan lebih dari 30 menit, karena kalau kelamaan nanti adonan ini akan menjadi semakin basah atau lembab. Nah ini adonannya sudah ke cover sempurna dengan plastik wrap ya. Aku mau simpan dulu selama 6 jam ke dalam kulkas. Ingat ya teman-teman, ini simpennya ke chiller aja, jangan disimpan ke dalam freezer. Nah ini dia adonan yang sudah disimpan kulkas tadi selama 6 jam dan sudah aku diamkan selama 30 menit dalam suhu ruangan. Aku balur-balur dengan tepung terigu supaya nanti nggak lengket ya, tangan dan juga rolling pin boleh dibalur dengan tepung terigu. Kemudian adonannya tinggal digilas kurang lebih setebal setengah sentimeter. Kalau misalnya lengket, ini kalian boleh tambahkan dengan taburan tepung sedikit lagi ya. Ini adonannya aku mau belah dua dulu. Yang sebagian aku sisihkan terlebih dahulu. Dan bagian ini aku mau ratakan kembali ya. Ini adonan cakwenya udah siap untuk dibentuk. Adonan cakwenya ini akan aku potong jadi 2 bagian dengan potongan yang sama besar. Nanti adonannya itu akan ditumpuk ya. Ini kita ratain dulu adonannya. Kemudian aku mau gencet dengan menggunakan tusuk sate atau kalian juga bisa pakai sumpit. Jangan lupa kedua sisinya digencet seperti ini ya. Dan untuk bagian ujung-ujungnya tinggal kita rekatkan dengan cara dipencet-pencet aja kayak gini. Tujuan direkatkan ujung-ujungnya ini biar nanti saat digoreng cakwenya ini nggak copot-copot. Lakukan sampai adonan cakwenya habis ya. Siapkan minyak goreng. Kita panaskan terlebih dahulu minyaknya. Untuk cakwe yang udah dibentuk tadi kita tarik-tarik dulu biar lebih memanjang. Saat digoreng nanti cakwenya ini akan mengembang ya. Jadi wajib banget ditarik-tarik. Ini karena kepanjangan jadi cakwenya aku belah jadi 2 lagi ya. Goreng dulu cakwenya di minyak yang udah panas. Setelah cakwenya masuk, ini wajib banget dibolak-balik terus seperti ini ya. Kita bolak-balik terus sampai cakwenya ini mengembang dan juga berwarna mulai kecoklatan. Kalau nanti cakwenya udah mulai kokoh, udah mulai kecoklatan dan mengembang, nah baru aku masukin adonan cakwe yang kedua.
Kalau kalian mau langsung masukin beberapa adonan, baiknya minyaknya ditambahin lagi ya. Ini karena aku pakai minyaknya gak terlalu banyak, jadi aku gorengnya satu persatu. Ini adonan cakwe yang pertama udah mulai kecoklatan dan udah mau matang, aku masukin adonan cakwe yang kedua. Lanjut lagi deh bolak-balik adonan cakwe yang baru masuk tadi ke minyak panas ini ya. Lakukan seperti ini sampai adonan cakwenya habis. Di sini aku menggunakan api kecil sedang, gak terlalu besar ya. Ini adonan cakwe yang pertama udah kecoklatan, aku angkat dulu. Tuh lihat deh, ini tadi adonan cakwenya kan kurus. Nah, karena udah digoreng, udah mulai matang, dia akan semakin ngembang dan ini udah mulai gendut nih cakwenya. Menurut aku ini cakwenya udah lumayan cakep ya untuk hasil buatan rumahan gitu. Ini cakwenya tuh kopong banget dan juga berongga. Kenyal dan selagi baru matang ini masih garing. Oh iya, kalau cakwe ini udah didiamkan berjam-jam ini jadi lebih keras ya. Baiknya cakwenya dimakan selagi hangat atau baru matang. Ini kebetulan aku lagi masak bubur, aku bikin cakwenya dan juga aku tambahin dengan ayam goreng ungkep. Kalau misalnya kalian lagi bikin ayam ungkep, nah sisa kuah ungkepnya boleh kalian jadikan untuk kuah bubur ayam. Kebetulan waktu itu aku bikin ayam ungkep 2 ekor dan sisa kuah ungkepnya aku bikin jadi kuah bubur ayam. Gimana menurut kalian? Simpel banget kan resepnya? Jangan lupa support dengan like dan subscribe. Selamat mencoba!